Dia kos di sini. Kaisar menatap kosan 4 lantai itu. Jupiter juga kos di sini. Mario menambahkan infonya. Anak itu kos di sini juga. Kaisar nampak tak percaya. Dia adikmu bukan anak itu. Mario memutar bola matanya malas. Kakak adik itu memang sangat berlawanan, meski hubungan mereka sebenarnya tak buruk. Hanya saja mereka mengambil keputusan hidup yang jauh berbeda. Terserahlah. Aku tidak ada urusan dengannya. Kaisar tak peduli jika adiknya tinggal di kosan ini juga. Mau menemuinya sekarang. Menurutmu, buat apa ditunda lagi? Yang penting rumah itu tetap untukku. Mario melirik penuh arti. Kaisar memutar bola matanya malas. Hanya rumah dan rumah yang Mario pedulikan sejak taruhan itu. Antarkan aku ke sana. Dia tinggal di lantai berapa? Lantai 4. Dari mana kamu tahu? Sejak kapan kamu ingin tahu cara kerjaku? Biasanya hanya tahu beres saja, sindir Mario. Terserahlah bagaimana kerjamu. Setidaknya kamu berguna, jadi aku tidak sia-sia menggajimu, balas Kaisar tak mau kalah. Mario hanya mengangkat bahunya acuh. Bagaimana kalau Jupiter tahu rencana gilamu? Itu urusanku. Dia tidak ada urusan. Suruh saja dia urus hidupnya sendiri yang seperti gelandangan. Kaisar tak suka Mario terus membawa-bawa nama Jupiter. Dia hanya ingin mandiri bukan ingin menggelandang. Sama saja. Lihat saja, dia bahkan tinggal di tempat seperti ini. Menyedihkan. Hayu baru saja menyelesaikan makan malamnya ketika pintu kosannya diketuk dari luar. Ia lalu membiarkan piring kotornya di wastafel sebelum kemudian ke depan untuk membukakan pintu. Mata sipit itu nampak bertanya menatap pria asing di hadapannya. Hai. Aku tetangga sebelah. Jupiter. Jupiter memperkenalkan diri dengan sikap ramah. Oh. Hayu. Hayu menyambut uluran perkenalan itu singkat. Hayu memang kurang bisa beramah tamah dengan orang baru dan hanya bisa bersikap sekedarnya saja sebagai formalitas basa-basi. Lebih-lebih kepada laki-laki, Hayu sangat sulit untuk bersikap welcome. Sekarang kita bertetangga. Kalau ada apa-apa, ketuk saja pintu kamarku atau kamu bisa menghubungiku. Jupiter memberikan kertas kecil berisi nomor ponselnya. Hayu hanya melirik kertas itu tanpa berniat menerimanya. Ia menyimpulkan, pria ini caper padanya saja. Dan ia paling tak suka tipe pria seperti ini. Terima kasih. Tapi aku tidak butuh nomormu. Tolak Hayu tanpa basa-basi. Wajah wanita itu juga dingin dan tak bersahabat. Sudah, kan? Usirnya halus. Jupiter nampak termangu untuk beberapa saat. Ia tak menyangka wanita cantik dengan tubuh mungil yang nampak polos dan pendiam itu ternyata sikapnya sedingin ini. Oh oke. Jupiter berusaha mengerti, mungkin sikapnya disalahpahami. Padahal ia hanya ingin membantu. Ya, sudah. Selamat malam. Hayu masuk dan langsung menutup pintu kamarnya tanpa ada basa-basi lagi. Wah. Jupiter masih takjub dengan perkenalan pertama mereka. Mungkin dia tak suka beramah tamah, gumamnya sembari meninggalkan depan kamar Hayu menuju kamarnya sendiri. Tapi baru juga ia membuka pintu kosannya. Sudut mata Jupiter mendapati sosok yang sangat familiar berjalan ke arahnya. Kai. Jupiter pikir Kaisar mencarinya. Mungkin saja. Tapi rasanya tak mungkin. Sejak kapan Kaisar peduli padanya? Kamu tinggal di sini. Kaisar nampak mengintip isi kamar adiknya itu. Ya. Di sini sangat nyaman, jawab Jupiter santai dengan tangan bersidekap di dada. Cocok untukmu. Kaisar mengomentari singkat. Mau masuk dulu? Aku buatkan kopi sachetan.
Jupiter sengaja merendah. Karena selera mereka memanglah berbeda. Lain kali. Aku ada urusan. Kaisar langsung meninggalkan Jupiter begitu saja. Karena tujuan awalnya memang kosan Hayu. Ia tidak berminat berkunjung ke kosan adiknya. Mario di belakangnya mengikuti. Hayu. Jupiter jelas bertanya-tanya, untuk apa kakaknya mendatangi Hayu malam-malam begini? Jangan-jangan. Baru juga Hayu hendak mencuci piring kotornya. Terdengar pintu kosannya kembali diketuk. Wanita itu menghembuskan nafas kasar. Malas sekali untuk ke depan. Siapa lagi yang datang mengganggunya? Apa pria yang tadi? Dengan malas Hayu kembali ke depan untuk membukakan pintu. Kalau memang yang datang tetangganya yang tadi, maka Hayu tak akan segan untuk menegur dan mengusirnya. Tapi sayangnya, ketika pintu itu akhirnya terbuka, bukan sosok Jupiter yang ia lihat, melainkan sosok yang lebih dan lebih tak ingin ia lihat. Ada apa? Karena Kaisar bukan lagi bosnya, maka Hayu juga enggan untuk bersikap sok-sopan lagi. Boleh masuk. Kaisar berucap tenang. Tidak, tolak Hayu terang-terangan. Sikapnya juga dingin dan tanpa senyum. Kaisar tersenyum tipis. Begini caramu menerima tamu? Iya. Hayu juga merasa tak perlu bersikap sok baik pada orang ini. Jadi, ia tak peduli dengan penilaian Kaisar tentangnya. Ada yang ingin ku bicarakan. Kaisar baru tahu kalau Hayu ternyata sangat jauh berbeda dengan Mayu. Bicara saja di sini. 5 menit. Aku tidak punya banyak waktu, sahut Hayu dingin. Kaisar sebenarnya sudah sangat kesal dengan sikap Hayu yang kurang ajar padanya. Tapi ia butuh untuk bicara. Kamu yakin mau bicara di sini? Ya. Ini tentang malam itu, tantang Kaisar. Membicarakan ini di luar tentu akan membuat wanita ini risih. Memangnya apa yang perlu dibicarakan mengenai malam itu? Hayu bertanya tanpa ekspresi. Kenapa tidak menghubungiku? Tanya Kaisar ingin tahu. Kamu yang berbuat salah, lalu kamu minta aku yang harus datang mencarimu. Sinis Hayu yang langsung menohok Kaisar. Pria itu juga tak menyangka Hayu langsung menembaknya seperti itu. Sudah, kan? Aku sibuk. Hayu sangat malas bicara dengan pria pecundang ini. Hayu sudah hampir menutup pintu kamarnya kembali, tapi Kaisar menahan pintu itu dengan menggunakan kakinya. Aku akan bertanggung jawab. Tidak perlu. Anakku tidak butuh ayah sepertimu. Lain kali berpikirlah dulu sebelum bertindak. Harusnya orang berpendidikan sepertimu tahu mana yang salah dan mana yang benar. Lihatlah. Hanya karena kamu punya banyak uang, lalu merasa sombong dan lupa cara meminta maaf, sindir Hayu yang telah membuat Kaisar tak berkutik untuk kedua kalinya. Brak. Pintu ditutup keras dan menyisakan Kaisar yang hanya bisa mengumpat. See it. Hayu dan Mayu ternyata orang yang sangat berbeda. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara sifat. Sementara itu Jupiter yang penasaran nampak mengintip di balik pintu. Ia tidak terlalu bisa mendengar percakapan mereka. Tapi yang ia tahu, kedatangan Kaisar tidak mendapatkan sambutan baik dari Hayu. Sebenarnya ada apa di antara mereka berdua? Gumamnya bertanya-tanya. Hayu mencuci piring kotornya sembari mendumel kesal. Ia paling benci tipe pria seperti Kaisar, pria sombong yang mendewakan uang. Dipikirnya, hanya karena berharta maka bisa bebas melakukan apa saja sesuka hati. Dan orang yang terzolimi akan dengan mudah memaafkan dan menerima begitu saja dirinya diinjak harga dirinya. Tok, tok, tok. Terdengar lagi suara pintu yang diketuk kencang. Kali ini sudah ke taraf menggedor. Sama sekali tidak ada sopan santunnya bertamu seperti itu. Awalnya Hayu ingin mengabaikan gedoran pintu itu.
Tapi semakin lama gedoran di pintu semakin keras dan sudah di level yang sangat mengganggu. Astaga! Dasar manusia arogan. Selesai mencuci piring, Hayu langsung terburu ke depan dengan membawa kekesalan yang siap diledakkan. Tapi begitu membuka pintu ia tidak menemukan siapapun. Hayu menoleh ke lorong kosan yang sepi. Pintu tetangga samping kosannya juga sudah tertutup rapat. Siapa sih yang iseng? Hayu menutup pintu kembali sembari mendumel. Ia sudah kenyang dan kini ia mulai mengantuk. Tapi karena tak baik sehabis makan langsung rebahan atau tidur. Akhirnya ia memilih menyalakan televisi. Di kamar itu disediakan TV LED dengan ukuran yang sangat besar. Itulah kenapa ia sempat tak percaya, kamar dengan fasilitas seperti ini dihargai dengan harga yang sangat murah. Baru juga ia hendak mengganti channel televisi. Terdengar lagi pintu kamarnya diketuk dari luar. Ya ampun! Siapa lagi, sih? Hayu sudah di mode mager. Ia biarkan saja ketukan itu, tapi semakin lama ketukan di pintu semakin kencang. Terpaksa Hayu bangkit lagi dengan hatinya yang dongkol bukan main. Dan mulutnya yang sudah gatal ingin mengomel urung kicap. Karena ia kembali tak menemukan siapapun di depan pintu kamarnya. Lagi-lagi lorong juga sangat sepi, tak ada seorang pun yang lewat. Dua kamar yang berjajar dengannya juga tertutup rapat. Tapi kenapa bisa? Kalaupun orang itu iseng lari setelah mengetuk pintu kamarnya. Harusnya ada suara gedebukan orang berlari. Tapi Hayu sama sekali tidak mendengar apapun. Hayu kembali menutup pintu dengan kesal. Tapi baru 3 langkah kakinya mengayun. Terdengar suara tawa dari luar. Suara laki-laki dan sepertinya mirip dengan suara tetangga pria yang tadi menyapanya. Ini kesempatannya untuk membuat perhitungan. Begitu yang Hayu pikirkan. Tapi lagi-lagi, begitu membuka pintu yang ia temukan hanya kesunyian. Namun Hayu yakin kalau suara tawa yang ia dengar benar milik pria yang tadi datang ke kosannya. Ia sangat yakin akan hal itu. Karena suara pria itu mempunyai ciri khas yang mudah diingat. Karena sudah kadung jengkel. Hayu akhirnya memilih untuk menegur langsung tetangga kosannya itu supaya tidak iseng mengganggu penghuni kosan lain. Tok, tok, tok. Hayu mengetuk pintu keras-keras. Lalu tak lama pria tadi membukakan pintu untuknya. Hayu sempat melirik ke dalam dan menemukan ada 2 orang lain, pria dan wanita sedang tertawa. Mungkinkah sedang menertawakan dirinya? Mendadak Hayu menjadi sangat sensitif. Ada apa? Tanya pria itu ramah seperti sebelumnya. Apa kamu kurang kerjaan? Hayu yang sudah sangat kesal langsung menuduh Jupiter tanpa berniat menanyakan dulu kebenarannya. Maksudnya? Terang saja Jupiter bingung. Kamu, kan yang iseng menggedor pintu kamarku. Hayu mendesah kesal. Kalau kamu terlalu gabut, gunakan waktumu untuk hal yang lebih berguna daripada mengganggu kenyamanan orang lain. Begitu selesai menumpahkan kekesalannya, Hayu langsung pergi begitu saja. Besok ia harus bangun pagi-pagi untuk pulang kampung. Dan tetangga sialannya itu malah kurang kerjaan mengusiknya. Kenapa? Rai mengerit mendapati Jupiter yang mendapatkan amukan dari seorang wanita. Tetangga sebelah. Jupiter mengangkat bahunya. Sepertinya penghuni sebelah mulai beraksi. Tapi kali ini sepertinya penghuni barunya tak kalah galak. Baru kali ini Jupiter sampai disemprot seperti ini. Sungguh menarik. Kira-kira berapa lama wanita itu kuat di sana nanti? Ada penghuni baru lagi. Begitulah. Kenapa sih nggak dikosongin aja? Udah tahu banyak gangguan juga di sana. Kiara ikut memberi komentar, merasa prihatin dengan korban baru yang tertipu dengan fasilitas yang cukup wah yang ditawarkan kamar paling luas di kosan ini.
Namanya juga bisnis. Siapa yang mau rugi? Jupiter menjawab santai. Tapi itu namanya penipuan. Dia cari tempat tinggal supaya bisa tidur nyaman, bukan mau uji nyali. Rai ikut merasa kasihan dengan penghuni baru di kamar sebelah. Mana tadi ia lihat, wanita semungil dan seimut itu harus merasakan sensasi yang ditawarkan penghuni lain di kamar tersebut. Paginya, Jupiter melihat Hayu menarik kopernya menuruni tangga. Sepertinya wanita itu hendak pergi. Tapi ia tak menyangka kalau wanita galak itu akan pergi secepat ini. Padahal ia pikir mungkin wanita itu sanggup bertahan barang 2-3 hari seperti penghuni-penghuni sebelumnya. Galak-galak tapi nyalinya ciut juga, cibir Jupiter yang mengira Hayu langsung menyerah di hari kedua. Berarti aku menang, nih. Ia langsung teringat taruhannya semalam dengan Bu Endang. Bukannya ia tak mampu membeli nasi padang sendiri, tapi rasanya beda kalau makan nasi padangnya dari hasil menang taruhan. Buat seru-seruan saja sebenarnya. Pria itu melirik sebentar ke pintu kamar yang Hayu tempati. Sudut bibirnya terangkat naik ketika mengingat lagi kejadian yang lalu. Ia kemudian turun untuk sarapan di kafetaria. Sementara itu, Hayu membawa kopernya bukan karena ia tak betah di kamar itu, tapi karena memang ia akan pulang kampung hari ini. Mumpung perutnya belum membesar juga. Ia pergi ke terminal dan menaiki bis yang akan membawanya ke kampung sang nenek. Sebenarnya Hayu enggan pulang ke rumah itu lagi. Tapi neneknya juga tak mau ia ajak untuk tinggal di kota. Sementara ia juga harus bekerja. Dan ada alasan lain lagi yang membuatnya tak betah tinggal di rumah neneknya. Ini berkaitan dengan kematian ibunya yang tidak wajar dan sempat menggegerkan kampungnya. Hah! Hayu mendesah berat. Perjalanan ke kampung selalu membuatnya tak nyaman. Rasanya ia tak ingin ke sana lagi. Ada Mayu di luar. Mario bertanya melalui sorot matanya. Apakah mantan istri bosnya itu boleh masuk atau tidak? Mau apa lagi dia? Mana ku tahu. Mungkin uangnya habis. Mario mengangkat bahunya. Suruh dia masuk. Serius. Mario tak menyangka Kaisar akan menyambut mantan istrinya itu. Buat apa? Kamu masih sebucin itu padanya? Mario kini yang mulai kesal. Susah payah dirinya membuat mata bosnya itu terbuka lebar dan sadar hingga ketuk palu perceraian akhirnya berjalan lancar. Kini malah, Kaisar seolah membuka jalan lagi Mayu untuk merayunya. Untuk menertawakan penderitaannya. Aku akan berhenti jadi asistenmu kalau kamu bertindak bodoh lagi. Kaisar dulu sangat bucin pada Mayu. Apa yang wanita itu katakan selalu dipercaya, meski yang keluar dari mulut wanita itu hanya kebohongan dan kebohongan. Bahkan karena Mayu jugalah hubungan Jupiter dan Kaisar menjadi renggang. Tidak akan. Suruh dia masuk.